Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana Agustin sebagai moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan Intan Pramudia. Saya sendiri Jana Agustin, Mayang Kusuma, dan Mela Rosiana. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Manajemen Risiko pada Bank Syariah yang akan disampaikan oleh yang pertama yaitu Mayang Kusuma, yang kedua Mela Rosiana, yang ketiga Intan Pramudia, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Jana Agustin. Baiklah, materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Mayang Kusuma. Kepada Mayang Kusuma dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian resiko pada bank syariah. Resiko itu sendiri didefinisikan sebagai suatu potensi yang terjadi, suatu potensi peristiwa yang terjadi yang menimbulkan kerugian. Nah, untuk resiko pada bank syariah sendiri itu merupakan suatu kejadian potensial yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif pada permodalan dan pendapatan suatu bank. Nah, untuk manajemen risiko itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan serta mengendalikan risiko yang timbul daripada usaha bank itu sendiri. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada karakter manajemen risiko dalam bank Islam. Manajemen bank Islam ini mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat pada bank yang beroperasi secara syariah. Adapun karakter manajemen risiko pada bank Islam itu, yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga antisipasi risiko, dan yang keempat monitoring risiko. Nah, untuk identifikasi risiko itu ada 6 keunikan yang terdapat dalam bank Islam. Yang pertama itu ada proses transaksi pembiayaan, yang kedua proses manajemen, yang ketiga sumber daya insani, yang keempat teknologi, yang kelima lingkungan eksternal, dan yang keenam ada kerusakan. Untuk penilaian risiko itu, untuk keunikannya itu dapat terlihat dari hubungan antara probability dan impact. Nah, kalau untuk antisipasi risiko itu terdapat tujuan pada bank Islam itu ada 3. Yang pertama preventif, yang kedua ada detektif, dan yang ketiga itu recovery. Untuk preventif itu dalam aktivitasnya Bank Islam itu memerlukan persetujuan DPS dan fatwa DSN untuk apabila Bank Indonesia itu tidak menyetujui persetujuan dari DPS karena berada di luar wewenangnya. Untuk yang detektif itu pengawas dalam Bank Islam itu meliputi 2 aspek. Yang pertama itu ada aspek perbankan oleh Bank Indonesia, dan yang kedua aspek syariah itu oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah. Dan yang terakhir itu ada recovery. Recovery itu koreksi atas suatu permasalahan yang bisa melibatkan oleh Bank Indonesia itu yang dari aspek perbankan, dan yang dari DPS itu oleh aspek syariahnya. Dan yang terakhir ada monitoring risiko. Nah, dalam aktivitas dalam Bank Islam ini tidak hanya melibatkan dalam manajemen bank Islam itu sendiri, namun ada yang melibatkan, namun harus melibatkan Dewan Pengawas Syariah. Materi yang selanjutnya yaitu C. Proses manajemen risiko. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal Bank Syariah harus secara tepat mengenal, memahami, serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut, Bank Syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah life cycle. Dalam pelaksanaannya, proses ini memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha. Yang kedua, pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap
kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Materi yang selanjutnya yaitu D. Penerapan manajemen risiko pada bank syariah. Lembaga keuangan syariah yang dibentuk sejak 3 dekade terakhir sebagai alternatif bagi lembaga keuangan konvensional terutama ditujukan untuk menawarkan kesempatan investasi, pembiayaan, dan perniagaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya perbankan. Menurut PBI nomor 11 25/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum bahwa yang pertama, bank umum konvensional wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko sebagaimana yang dimaksud. Yang kedua, bank umum syariah wajib menerapkan manajemen risiko paling kurang untuk 4 tahun. Jenis risiko sebagaimana dimaksud menurut Tariqullah Han dan Habib Ahmed dikutip dalam Muhammad. Proses penerapan manajemen risiko bank syariah terdiri dari yang pertama, manajemen risiko pembiayaan. Dewan Direksi harus menguraikan keseluruhan strategi manajemen risiko pembiayaan dengan menunjukkan kemauan bank untuk menyalurkan pembiayaan di berbagai sektor usaha, lokasi geografis, jangka waktu, dan tingkat profitabilitas tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, juga harus memahami tujuan dari kualitas pembiayaan, pendapatan, pertumbuhan, dan hubungan timbal balik antara risiko dengan tingkat return dari aktivitas yang dijalankan. Dan yang terpenting, strategi manajemen risiko pembiayaan tersebut harus dikomunikasikan pada seluruh bagian perusahaan. Bank harus memiliki sistem untuk pengadministrasian berbagai jenis risiko pembiayaan dalam portofolio. Administrasi pembiayaan yang tepat oleh bank setidaknya harus mencakup operasional yang efektif dan efisien dalam rangka dokumentasi proses monitoring, ketentuan-ketentuan dalam kontrak, ketentuan legalitas, jaminan, dan lain-lain. Membuat laporan kepada manajemen secara akurat dan berkala. Mematuhi kebijakan dan prosedur manajemen serta aturan dan regulasi yang berlaku. Yang kedua, manajemen risiko suku bunga. Dewan Direksi harus menetapkan keseluruhan tujuan, strategi, dan kebijakan yang mengatur risiko suku bunga bank. Di samping menetapkan risiko suku bunga, Dewan Direksi juga harus memastikan bahwa pihak manajemen telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengukur, memonitor, dan mengontrol risiko-risiko ini. Dewan Direksi harus diberikan informasi secara periodik dan mereview status suku bunga bank ini melalui laporan. Senior manajemen harus memastikan bahwa bank telah mematuhi kebijakan dan prosedur yang memikirkan risiko suku bunga dapat dikelola. Kebijakan dan prosedur ini meliputi pemeliharaan proses review manajemen risiko suku bunga, limit risiko yang tepat, sistem pengukuran risiko yang memadai, sistem pelaporan risiko suku bunga yang komprehensif, dan kontrol internal yang efektif. Bank harus menetapkan siapa saja individu atau komite yang harus bertanggung jawab terhadap manajemen risiko suku bunga dan mendefinisikan garis, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, manajemen risiko likuiditas. Bisnis perbankan berhubungan dengan dana seseorang yang sewaktu-waktu dapat ditarik, sehingga manajemen likuiditas merupakan yang sangat penting bagi bank. Oleh karena itu, senior manajemen dan dewan direksi harus meyakinkan bahwa prioritas dan tujuan bank untuk keperluan manajemen likuiditas telah jelas. Senior manajemen harus memastikan bahwa risiko likuiditas telah terkelola secara efektif dengan menentukan serangkaian prosedur dan kebijakan. Bank harus memiliki sistem informasi yang berfungsi untuk mengukur, memonitor, mengontrol, dan melaporkan risiko likuiditas. Laporan berkala mengenai likuiditas harus disediakan bagi dewan direksi dan senior manajemen. Laporan ini diantaranya harus mencakup posisi likuiditas dalam rentang waktu tertentu. Yang keempat, manajemen risiko operasional. Dewan direksi dan senior manajemen harus mengembangkan keseluruhan kebijakan dan strategi untuk mengelola risiko operasional. Sementara risiko operasional bisa muncul akibat kegagalan faktor manusia, proses, dan teknologi. Manajemen atas risiko ini lebih kompleks lagi. Senior manajemen perlu menetapkan standar manajemen risiko dan pedoman pelaksanaan yang jelas, yang dapat mereduksi risiko operasional ini. Di samping itu, perhatian juga perlu ditekankan pada risiko aspek manusia, proses, dan teknologi yang bisa muncul dalam lembaga. Dengan tetap memerhatikan sumber-sumber munculnya risiko operasional, standar identifikasi dan manajemen yang dibutuhkan juga perlu dikembangkan. Ketelitian juga perlu ditekankan untuk mengatasi risiko operasional yang muncul dari departemen atau unit organisasi akibat faktor manusia, proses, dan teknologi. Pedoman dan aturan juga harus dirinci dengan jelas. Di samping itu, pihak manajemen juga perlu mengembangkan katalog risiko operasional
di mana peta dari proses bisnis dari tiap departemen dalam lembaga terinci dengan jelas. Misalnya, proses bisnis yang berhubungan dengan nasabah dan investor perlu disusun. Katalog ini tidak saja dapat mengidentifikasi dan menilai risiko operasional, tetapi juga dapat dipakai sebagai bukti transparansi oleh pihak manajemen dan auditor. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis manajemen risiko pada bank syariah. Yang pertama yaitu ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Besar kecilnya risiko likuiditas ditentukan antara lain yang pertama yaitu ada kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana. Yang kedua yaitu ada ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana-dana non-PLS. Yang ketiga yaitu ada ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas. Dan yang keempat yaitu ada kemampuan menciptakan akses ke pasar antara bank atau sumber dana lainnya termasuk fasilitas lender of last response. Dalam mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, aktivitas manajemen risiko yang umumnya ditetapkan oleh bank antara lain yaitu ada melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah baik berupa penarikan melalui clearing maupun penarikan tunai. Selanjutnya itu ada melaksanakan monitoring secara harian atas semua dan masuk baik melalui incoming transfer maupun store tunai nasabah. Selanjutnya itu ada membuat analisa sensitivitas likuiditas bank terhadap skenario penarikan dana berdasarkan pengalaman masa lalu atas penarikan dana bersih terbesar yang pernah terjadi dan membandingkannya dengan penarikan dana bersih rata-rata saat ini. Dari analisa tersebut dapat diketahui tingkat ketahanan likuiditas bank. Selanjutnya yaitu ada bank menetapkan secondary reserve untuk menjaga posisi likuiditas bank, antara lain menetapkan kelebihan dana ke dalam instrumen keuangan yang likuid. Selanjutnya itu ada menetapkan kebijakan cash holding limit pada kantor-kantor cabang bank. Selanjutnya yaitu ada melaksanakan fungsi ALCO atau Asset and Liability Commit untuk mengatur tingkat bunga dalam usaha. Yang terakhir yaitu ada meningkatkan atau menurunkan sumber dana tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu ada risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko di mana nasabah atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sesuai kontrak atau kesepakatan yang telah dilakukan. Hal-hal yang termasuk dalam risiko pembiayaan adalah yang pertama yaitu ada lending risk, yang kedua yaitu ada counterparty risk, yang ketiga yaitu ada issue risk. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan harga pasar. Perubahan harga pasar terjadi karena adanya pergerakan faktor pasar dan berpotensi merugikan portofolio bank. Risiko pasar dapat terjadi pada banking book maupun trading book. Pada trading book dampak risiko pasar langsung mempengaruhi rugi laba atau modal. Sedangkan pada banking book, dampak risiko pasar secara tidak langsung mempengaruhi perolehan net interest income atau nilai ekonomi dari modal. Yang keempat yaitu ada risiko operasional. Secara umum, menurut definisi Basel, penyebab risiko operasional adalah faktor manusia, faktor internal, kegagalan sistem, dan faktor eksternal. Setiap kejadian kerugian memiliki beberapa aspek penting yang harus dimiliki oleh bank, yaitu yang pertama ada seberapa besar kemungkinan tersebut terjadi di masa datang. Yang kedua yaitu seberapa besar dampak kejadian tersebut yang dapat diwujudkan dalam bentuk biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya kesepakatan. Yang terakhir yaitu ada seberapa penting kejadian tersebut dilihat dari besaran potensi risiko sehingga dapat ditentukan apakah kejadian tersebut termasuk kelompok kritis yang perlu mendapat perhatian negara. Yang kelima yaitu ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Contohnya, tugas sebuah bank terlambat dalam menyampaikan laporan sistem informasi debitur kepada Bank Indonesia. Atas keterlambatan laporan ini, bank tersebut akan dikenakan denda oleh Bank Indonesia. Petugas tersebut telah membawa banknya sendiri menghadapi risiko kepatuhan.
Yang keenam yaitu ada risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang dihadapi oleh bank akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Contohnya, Bank H tidak melakukan legal meeting dengan baik ketika memberikan pembiayaan modal kerja kepada PTA, terutama verifikasi atas pengesahan Kementerian Hukum dan HAM atas perubahan anggaran dasar PTA di kemudian hari. Ternyata pengurus PTA telah memalsukan pengesahan anggaran dasar PTA. Perbuatan pengurus PTA ini telah menyebabkan Bank H berpotensi mengalami risiko hukum. Yang ketujuh yaitu ada risiko strategik. Risiko strategik adalah risiko bank akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Contohnya ada pada rencana bisnis Bank H tercantum dalam launching layanan internet banking dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya. Layanan ini tidak diikuti dengan peningkatan core banking system sehingga sering terjadi kegagalan transaksi pada internet banking. Atas ketidaksiapan infrastruktur Bank H ini, maka Bank H rentan terhadap risiko strategik. Yang terakhir yaitu ada risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Contohnya itu ada mesin ATM Bank H sering mengalami offline sehingga membuat kecewa nasabahnya setiap kali melakukan transaksi. Nasabah melampiaskan rasa kekecewaannya melalui kontak pembaca di harian nasional. Atas pemberitaan ini, nasabah tersebut telah mengakibatkan Bank H berpotensi menghadapi risiko reputasi. Sekian materi dari saya. Baik, materi yang terakhir yaitu mengenai dampak dari resiko perbankan syariah. Nah, dampak dari resiko perbankan syariah ini dapat berupa resiko pada operasional dari bank syariah tersebut, seperti resiko pembiayaan, resiko likuiditas, dan resiko pasar. Resiko pembiayaan dapat berupa resiko kredit yang timbul ketika bank syariah meminjamkan dananya kepada masyarakat dan tidak mendapatkan pengembalian yang sesuai. Kemudian ada resiko likuiditas, yaitu berupa resiko kehilangan dana yang digunakan untuk kewajiban dari bank syariah tersebut. Seperti ketika bank syariah tidak dapat memenuhi permintaan nasabah untuk penarikan dananya. Lalu yang terakhir yaitu resiko pasar, dapat berupa resiko perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.